Halo Cinephile, gimana kabarnya? Baik kan? Honorable mention buat Mahendy yang pengen mengenang ayah dan ibunya dengan Pedal Pop sebagai film favorit. Terus juga Chenzi, Billy Nine Gaming, Tara, Rizky Julianda, Muhammad Dava, Abai Satoru Gaming, Raditya Arya Satya, Ruli Welah, Suisei, The Cooper Craft, Ogarong, Keira Arifin, lalu Fani, Gibran Akmal, Wai, dan 112 Cinephile lainnya yang masih ngeluh ratapi nasib di pojokan kamar. Entah itu ngeluh karena nilai jelek waktu ulangan, gak punya duit, kerjaan gagal di interview, pokoknya tetap mengeluh dan jangan pernah semangat ya buat kalian. Untuk meringankan semua beban itu, Movie Rastis mau coba nenangin kalian nih dengan menceritakan alur film yang berjudul Pedal Pop Atlantos. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Di suatu tempat di dasar laut, seekor ikan hiu bernama Sharkbite memberanikan dirinya untuk mengambil kristal kraken. Dengan kristal tersebut, ia ingin menuntut balas dendam kepada makhluk daratan yang merusak laut. Saat ini, Leona menggunakan kapal selamnya yang ia namai Phoenix Tour mengemudi ugal-ugalan di atas laut. Ia bersama kedua rekannya yang bernama Busuzima dan Porcupine mengantar Master Jambul sampai ke kerajaan dengan cepat. Kedatangan Master Jambul bermaksud untuk menemui Raja Pedal Pop yang saat ini sedang sibuk membantu mengemasi berbagai buku milik Profesor Higginbotham untuk perjalanannya melengkapi kekurangan buku di perpustakaannya. Kedatangan Master Jambul meminta bantuan dari Raja Pedal Pop dalam pengembangan perusahaan Jambul Jaya yang bergerak di bidang minyak. Ia berencana melakukan pengeboran minyak dari dasar laut dan tentu saja ia membutuhkan peresmian langsung dari Pedal Pop yang berada di Pulau Anjing Laut. Setelah menyetujui hal tersebut, mereka pun segera melakukan perjalanan. Dengan waktu yang tidak lama, Pedal Pop telah sampai di tempat pengeboran. Pedal Pop disambut baik oleh rakyat Anjing Laut. Sebelum melakukan peresmian, seorang gadis cilik menyampaikan pesan ke Pedal Pop bahwa pengeboran yang dilakukan membuat laut mereka tercemar. Laut menjadi kotor dan membuat semua ikan jatuh sakit. Meski anak itu dianggap bercanda oleh ayahnya sendiri, Pedal Pop akhirnya membatalkan peresmian itu. Dan di saat yang bersamaan, seekor kraken datang menyerang. Sharkbite datang bersama kraken menyalahkan Pedal Pop, menganggapnya sudah merusak ekosistem laut dengan mencemarinya. Dan tanpa mendengar penjelasan dari Pedal Pop, ia pun mulai menyerangnya. Lalu hal itu membuat Bella dan ayahnya terkena serangan. Beruntung Leona berhasil menyelamatkan Bella, namun tidak untuk ayahnya. Sharkbite memancing Pedal Pop bertarung di dalam lautan. Kekuatan tongkat miliknya tidak berfungsi di sini. Untuk kembali melakukan perlawanan, Sharkbite pergi dengan menawan salah satu penduduk Anjing Laut yang bernama Marco, ayahnya Bella. Setelah kejadian itu, Jambul baru mengakui bahwa ini semua adalah ulah Dewan Laut. Dewan Laut menyalahkan Jambul karena ia mencemari lautan sebab mesin bor minyaknya memenuhi laut dengan limbah. Jadi mereka mengutus Jenderal Sharkbite untuk menghancurkan mesin minyak. Keserakahan Jambul lah yang membuat orang di sekitarnya mendapat dampak buruk. Dan mulai saat ini, Pedal Pop melarang PT Jambul Jaya untuk beroperasi. Sekarang, Leona bersama Pedal Pop pergi dengan peta buatan Bella untuk menuntun mereka ke Dewan Laut untuk menjelaskan semuanya. Karena Bella pernah diajak oleh ayahnya, jadi ia tahu di mana Dewan Laut berada. Selagi Leona mengikuti peta gambaran Bella, nyatanya Pedal Pop mendapati Bella yang bersembunyi di kapal mereka. Berkat bantuan Bella di dalam kapal, mereka langsung menemukan jalan menuju ke Dewan Laut dengan cepat. Mulai dari sini, Pedal Pop bersama Leona dan Bella berenang masuk ke dalam dewan. Di sana ia mendapati ketua dewan yang terkapar lemas di atas kursi. Semua itu disebabkan oleh mantan jenderalnya Sharkbite
namun kini ia berubah. Ia menggunakan kekuatan tongkat dan kraken peliharaannya untuk menyerang siapapun, termasuk para anggota dewan. Secara tiba-tiba, Bella mendapati seekor belut listrik yang merupakan mata-mata Sharkbite mengintai mereka. Ketua dewan pun menyuruh mereka untuk segera mengejarnya karena mata-mata itu pasti membawa mereka menuju Sharkbite. Meski Pedal Pop kehilangan jejak si belut, namun radar kapal Phoenix berhasil mendeteksi pergerakannya. Sampailah mereka di markas tersembunyi Sharkbite. Markas itu dijaga ketat oleh Kraken dan banyak prajurit lainnya. Leona bersama Bella bertugas membebaskan anggota dewan yang ditahan, termasuk Marco. Tapi naas, gerak-gerik mereka ketahuan akibat perbuatan Bu Suzima dan Porcupine yang membuat keributan dari dalam kapal lewat alat komunikasi. Mendapat laporan dari prajuritnya, Sharkbite meminta mereka dibawa ke hadapannya untuk ia perbudak. Beruntung Leona berhasil melindungi Bella dengan mengorbankan dirinya. Melihat hal tersebut, Pedal Pop pun tidak tinggal diam. Ia melakukan perlawanan. Meski begitu, Bu Suzima dan Porcupine tetap datang untuk menolong mereka. Bagaimana caranya? Pengejaran itu membuat kapal mereka kehabisan energi setelah melakukan penyerangan. Karena tidak ada energi untuk kabur lebih jauh, Pedal Pop memutuskan agar bersembunyi sementara di dalam goa batu karang. Namun, bukan goa yang mereka singgahi, melainkan mulut monster naga laut yang membuat mereka semua tertelan di sana. Selain Pedal Pop dan kawan-kawan, masih ada nih seorang mantan Cek Jenggo tertelan lama di dalam mulut monster itu. Nah, ia mengetahui efek serangan Sharkbite yang mengenai tangan Leona, yang mana tanda di tangannya akan menyebar ke seluruh tubuh. Oleh sebab itu, Cek Jenggo mencoba membantu dengan memberikan sebuah obat penawar yang tercipta dari ramuan kehidupan untuk kesembuhannya. Ada dua ramuan legenda, ramuan kehidupan dan kehancuran yang terbuat dari ramuan pencipta. Dan karena mutiara itu juga, kehidupan di laut terjaga dengan sangat harmonis. Nah, Pedal Pop menyadari dengan menemukan mutiara penghancur tersebut merupakan satu-satunya cara menghentikan rencana jahat Sharkbite. Satu tetesan tidak akan membuat Leona bertahan lama. Sebelum memberikan semuanya, Cek Jenggo membutuhkan bantuan Pedal Pop untuk mengambil barang berharga miliknya yang berada di perut monster naga. Sebelum sampai ke dalam perut, mereka akan berhadapan dengan para bakteri monster naga. Bakteri itu juga menyerang kapal Leona yang sedang bersama Bella. Setelah melawan para bakteri, Pedal Pop bersama Cek Jenggo melewati asam lambung. Sekarang Pedal Pop berhasil membawa Cek Jenggo sampai ke kapal miliknya. Yang ia inginkan ternyata hanya mendapatkan foto istrinya karena Cek Jenggo sangat merindukannya. Setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, Cek Jenggo memberikan penawar, namun itu cuma bisa menahan untuk sementara waktu. Pedal Pop harus bisa menemukan mutiara pencipta yang sesungguhnya untuk menyelamatkan Leona. Sedangkan Bu Suzima dan Porcupine kembali mendapatkan masalah. Mereka dikejar-kejar oleh induk bakteri lain. Dan yang ia inginkan hanya anak-anak yang dibawa mereka kembali kepadanya. Kejadian itu membuat induk bakteri menyukai Bu Suzima dan Porcupine. Bersama dengan induk bakteri, mereka segera menyusul ke kapal Cek Jenggo untuk menjemput Pedal Pop. Dengan memanfaatkan mereka semua, Pedal Pop membawa kapal dan mengumpulkan bubuk cabe di bawah lak-lakan monster naga.
mengikat kapal laut ke kapal selam Phoenix, kemudian menembak bubuk cabai untuk membuat jalan kabur mereka. Sebelum itu, Chuck Jengo memberikan peta yang sudah ia tandai ke Paddlepop untuk mencari mutiara kehidupan. Rencana itu berhasil membuka mulut monster naga, membuatnya bersin dan mementalkan mereka semua keluar. Chuck Jengo membentangkan layar pulang menuju istrinya, sedangkan Paddlepop dan kawan-kawan melanjutkan petualangan mencari mutiara kehidupan. Aku yakin ini adalah tempatnya. Tunggu, tanda ini. Sementara itu, Sharkbite bersama para pasukannya melakukan rencana penyerangan ke kerajaan singa. Ramuan pemberian Chuck Jengo telah habis dan efek di tangan Leona mulai kembali. Ini adalah tempat terakhir yang akan mereka telusuri. Secara tiba-tiba, Profesor menghubungi mereka. Ia memberitahu bahwa Sharkbite bersama pasukannya bergerak menyerang kerajaan singa. Paddlepop sangat dibutuhkan di sana saat ini. Ia harus segera menemukan mutiara kehidupan lalu kembali ke kerajaan. Selagi menelusuri goa es, mereka berhadapan dengan monster lainnya, bersamaan dengan Leona yang menjerit kesakitan. Leona! Lepaskan dia, monster! Rupa-rupanya monster itu membawa mereka sampai ke mutiara kehidupan. Ia penjaga mutiara yang membantu mereka untuk menyelamatkan Leona. Kini Paddlepop mengetahui cara mengalahkan Sharkbite. Profesor memanggil semua sekutu kerajaan singa dan memulai penyerangan. Bersama ikan JP yang selalu di sampingnya, Sharkbite membuat serangan langsung. Serang! Teriak! Tembak! Ya! Kurasa kau butuh bantuanku, teman. Rasakan amarahku. Kapal Phoenix datang di waktu yang kelebihan. Mereka segera melakukan serangan balik. Itu semua merupakan pengalihan yang dibuat oleh Ibu Suzima dan Porcupine. Paddlepop bersama Leona, Bella dan monster penjaga menyerang mereka dari bawah air menggunakan mutiara kehidupan. Efek mutiara itu menyadarkan prajurit Sharkbite yang terkena efek mutiara penghancur. Paddlepop masih mencoba menyelesaikan masalah Sharkbite secara kekeluargaan. Niat awal Sharkbite emang baik. Ia pengen menjaga laut, menghilangkan berbagai macam pencemaran yang ada di lautan dari para perusak ekosistem. Tapi di sini caranya aja yang salah, yang mana hal itu malah membuat orang-orang gak bersalah ikut kena imbasnya. Nah, Sharkbite mulai menyadari hal tersebut. Akan tetapi, ikan JP masih terus menghasut dirinya. Bersamaan dengan pertarungan Paddlepop melawan Sharkbite. Terlalu. Kedua mutiara laut kembali ke tempat mereka masing-masing. Efek ledakan itu menyadarkan para hewan yang terhasut oleh mutiara kehancuran, termasuk dengan Sharkbite yang sadar akan kesalahannya. Ia dibutakan oleh amarahnya sendiri dan hasutan dari si ikan JP. Meski begitu, Sharkbite tetap harus mempertanggungjawabkan kerusakan yang telah ia buat. Paddlepop menyatakan bahwa semua penghuni daratan tidak akan pernah meremehkan para penghuni lautan lagi. Dan juga sebaliknya, karena mereka memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kehidupan yang harmonis. Nah, di akhir scene, si ikan JP ternyata membawa kedua batu mutiara ke majikannya yang lain. Wah, gimana nih menurut kalian petualangan mereka di film ini? Masih ada loh kelanjutannya. Jadi tetap tunggu ya kelanjutan dari film ini sama-sama bareng Movie Rastis ya. Nah, Movie Rastis memberi skor 7,3/4 dari 10 jengkol nih, yang berarti cukup bau lah buat kamu nikmatin.
Kalau menurut kamu yang udah pernah nonton film ini gimana? Mau ngasih skor berapa nih? Dan apa sih pelajaran yang kamu dapat ambil dari film ini? Komen-komen di bawah ya. Terakhir, Movie Rastis mau ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.